Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Gimana nih kalau kalian hari ini? Baik, Pak, baik. Siapa? Baik. Masih pada keras banget ya? Wow. Kalau misalnya saya bilang salam historia, kalian salam bilang salam gas merah. Hey. Saya nggak pakai jas merah. Ya biar semangat. Oh ya udah. Salam historia. Salam jas merah. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Ini Pak nih, yang mau nih, Jiwa nih. Ya, kamu yang dulu. Anda. Kamu Sebelum lebih dahulu. Oke Pak, siap. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Terima kasih Anda sudah memimpin doa pada siang hari ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang kejadian perlawanan terhadap kolonisasi bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sumber sejarah primer dan sekunder untuk menjelaskan proses berlangsungnya perlawanan rakyat di berbagai wilayah Indonesia terhadap kolonialisme Eropa dengan cermat. Lalu tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan proses dan dampak dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dengan dalam bentuk tekstual, visual, dan lainnya dengan inovatif. Oke, di sini tadi materi kita adalah perlawanan terhadap kolonialisme Eropa, maka ini adalah bagian dari sub pokok materi mengenai kolonisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang konstelasi saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Lalu sub yang kedua itu kita sudah belajar perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Lalu sub yang ketiga itu perlawanan masyarakat lokal di Nusantara terhadap hegemoni bangsa Eropa. Nah, jadi kita akan membahas sub yang ketiga, yaitu mengenai perlawanan masyarakat lokal di Nusantara terhadap hegemoni bangsa Eropa. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mengulas kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai upaya awal bangsa Eropa menegakkan hegemoninya di Nusantara. Jadi kedatangan bangsa Eropa di Nusantara itu dimulai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511. Nah, setelah Malaka jatuh, Portugis sadar bahwa Malaka ini bukan pusat rempah-rempah, melainkan hanya sebagai pusat perdagangan internasional saja. Nah, karena merasa bahwa Malaka itu bukan pusat rempah-rempah, maka Portugis kembali mengirimkan ekspedisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, di bawah pimpinan Francisco Serrao di tahun 1512, itu Portugis berhasil menginjakkan kakinya di wilayah Ternate, Maluku. Nah, tak lama kemudian, kurang lebih 9 tahun kemudian, di tahun 1521, Spanyol datang dari arah Filipina itu masuk ke wilayah Maluku dan Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore. Nah, tentunya kehadiran Spanyol di Maluku ini memicu konflik gitu dengan Portugis, bahkan perang dengan Portugis selama bertahun-tahun. Karena Portugis merasa bahwa Spanyol melanggar kesepakatan dalam perjanjian Tordesillas. Nah, untuk meredakan ketegangan konflik, maka dilaksanakanlah perjanjian Saragossa pada bulan April 1529. Nah, di sini Bapak pengen tanya kepada kalian ya, apa sih isi dari perjanjian Saragossa dan bagaimana dampaknya bagi Nusantara? Yang tahu angkat tangannya. Tidak. Ada yang tahu nggak? Apa Pak? Apa isi dari perjanjian Saragossa dan bagaimana Pak, dampaknya saya bagi nggak tahu Pak. Nusantara? Saya nggak tahu Pak. Belum diajarin. Mbak, silakan kamu jawab. Yang membagi dua dunia itu kan kalau Ya. misalnya yang Amerika, yang wilayah Amerika tuh yang Spanyol, Ya. terus yang timurnya tuh Portugis.
Iya. Untuk tepat mungkin ada yang mau nambahin nggak perjanjian Saragossa 1529? Ada yang tahu jawabannya? Silakan, Mas Deus. Sudah dijelasin sama Reno tentang secara umumnya ya. Ya. Jadi saya mau nambahin yang tentang hubungan di Indonesia-nya. Portugis diperbolehkan ke wilayah Maluku untuk berdagang gitu, memonopoli di Maluku, sedangkan Spanyol harus ditarik mundur ke Filipina Pak. Oke, betul sekali Mas Deus. Tepuk tangan dong. Jadi isi perjanjian Saragossa adalah bahwa Portugis ditetapkan menguasai Maluku, sementara Spanyol harus menyingkir ke Filipina. Nah, dampaknya tadi kan sudah dijelaskan bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku sampai tahun 1605, ketika benteng mereka itu di Ambon itu diserbu dan berhasil dihancurkan oleh Komisi Dagang Belanda yang bernama VOC. Nah, setelah Portugis terusir dari Maluku, VOC lalu mendirikan markas besar di Ambon di tahun 1611. Lalu pada masa Gubernur Jenderal J.P. Pun, markas besar VOC pindah ke kota Batavia di tahun 1619. Nah, Bapak pengen tanya lagi, kenapa Batavia dipilih sebagai pusat kekuasaan VOC? Silakan, Mas Yofi. Menurut pandangan saya, kenapa Batavia dipilih jadi tempat yang dimana itu oke? Ya. Karena tempatnya itu strategis, sehingga membuat negara itu bisa berlintas dalam perdagangan. Ya, betul sekali. Jadi kenapa VOC memilih Batavia? Karena ini sebagai pusat dari VOC untuk mengontrol jalur perdagangan internasional di Asia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai perlawanan kolonialisme terhadap bangsa Eropa. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang perlawanan, kita harus tahu dulu apa sih pengertian atau definisi kolonialisme yang kamu ketahui. Yang tahu angkat tangannya. Ada yang tahu nggak definisi kolonialisme itu? Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya kan, kolonialisme itu semacam saya di suatu wilayah yang kita di Eropa, terus dia datang ke wilayah lain, terus dia membentuk sistem yang tujuannya sebenarnya untuk menguntungkan negara ini. Jadi sistem kolonial itu dibuat memang untuk menguntungkan negara kolonial yang maksudnya dari Oke, ada tanggapan lain nggak tentang definisi dari kolonialisme? Pak, Silakan, Dina. menurut saya tuh kalau kolonialisme itu kayak paham suatu negara gitu yang dimana tuh tujuannya untuk menguasai wilayah atau bangsa itu sendiri dengan tujuannya tuh untuk memperluas negara tersebut. Pak, saya. Oke, jawaban itu tepat sekali. Tepuk tangan untuk Dina dong. Oke, terima kasih. Keren Gina. Keren Gina. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme ini adalah suatu paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan tujuan untuk memperluas negara tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Reno dan Dina ya. Menurut buku Indonesia dari kolonialisme sampai nasionalisme, pengertian kolonialisme ini adalah suatu pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Lalu kolonialisme itu bertujuan untuk mencari dominasi politik dan terutama ekonomi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar di wilayah yang dikuasai oleh negara itu. Oke. Nah, di sini ada 3 tokoh ya. Ada 3 tokoh. Mungkin Bapak akan tunjuk salah satu di antara kalian untuk maju. Mungkin yang pakai baju hijau, Fikri Ahmad Maulana, mungkin boleh maju di depan. Maju. Ya. Maju Fikri, maju. Sebentar maju, Coba jelaskan ini siapa tokohnya. ada itu. Tuh, setelah itu. Ini dokumen. Tengah dulu. Ini yang siapa nih? Enggak pernah tahu ini. Bantu Pak. Gimana?
ini ya. Bonjol tadi tunggu. Nah, kenapa tokoh-tokoh ini melakukan perlawanan di tentara itu jadi? Karena mereka merasa kalau orang diri ini tidak ada Ada yang mau nambahin lagi? Alasan dari Fikri gitu. Kenapa tokoh-tokoh ini melakukan perlawanan di tentara itu jadi? Mungkin ada mau jawab ya kalau siapa? Tuh, kenapa mulu, Mas? Kenapa tokoh-tokoh ini melakukan perlawanan terhadap penjajah? Oh iya, karena mereka nggak setuju sama cara proses kebijakan mereka yang ingin memonopoli terus juga menyesalkan rakyat. Jadi mereka ibarat untuk orang-orang migran lah, orang-orang yang apa namanya Iya. ya ya pokoknya itu menentang sama Jawabnya benar ya. Mungkin ada hadiah sedikit ya untuk mereka yang tidak jawab. Nah, Ada yang kesulitan. ini hadiahnya bagi yang maju ke depan aja tadi ya. Saya juga mau, Pak. Saya juga mau dari Bapak saya juga mau. Bapak saya tahu rumah Bapak, Bapak. Apa gimana sih kurang? Kenapa tokoh-tokoh itu melakukan perlawanan terhadap penjajah? Kalau kita kilas di materi sebelumnya, kan bangsa Eropa itu kan ingin menguasai Nusantara itu karena kekayaan alamnya yang melimpah dan juga letaknya strategis dalam jalur perdagangan internasional. Nah, selain dari faktor geografis dan ekonomi, kondisi politik kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara itu kerap dilanda perpecahan gitu. Dari perang saudara sampai pembuka takhta. Nah, ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk ikut campur dalam urusan internal kerajaan-kerajaan tersebut. Dari situlah mereka ingin menguasai wilayah Nusantara dari perpecahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Nusantara terhadap hegemoni bangsa Eropa ini sebelum abad ke-19 ya, atau perang kolonial Belanda. Jadi di sini ada perlawanan menghadapi Portugis. Nah, setelah Portugis berhasil mencapai Nusantara, ternyata mereka mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Nah, yang pertama itu dari Kesultanan Aceh. Jadi Kesultanan Aceh itu menantang hegemoni Portugis di Malaka itu dengan mempersenjatai kapal, dagang, meriam dan prajurit terlatih yang dilengkapi oleh 3 Persia. Nah, Aceh ini mulai melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka sejak tahun 1547. Tapi serangan ini berhasil dipatahkan oleh Portugis. Lalu karena mereka gagal dalam mengusir Portugis, Aceh ini itu menjalin kerjasama dengan Kesultanan Negeri Utsmani dari Kuala Lumpur karena kan sama saja itu menghancurkan kedaulatan kerajaannya. Nah, karena itu di tahun 1660 hingga 1669 itu pecah perang antara dua talon yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Bonek yang dibantu oleh VOC, itu pimpinan Alpalaka dan Cornelis Gilman. Nah, perang ini berakhir dengan kekalahan dua talon dan diakhiri dengan kejadian Bungaya. Nah, setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800, wilayah bekas koloni VOC ini di Nusantara diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan koloninya berubah menjadi Hindia Belanda. Lalu di tahun 1808 sampai 1911, Dendels diutus oleh Paus Napoleon menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda dengan misi untuk membentuk ekspansi Inggris di Nusantara. Nah, akhirnya penguasaan Belanda di Nusantara ini mendapat peluang setelah adanya Charter Lahir di tahun 1816, di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Nusantara kepada Belanda. Dan dari sinilah Belanda mulai melaksanakan Pax Nederlandica atau semacam politik Belanda untuk menyatukan seluruh
wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Pak. Oke, Manfaat. Nah di sini ada tugas kelompok ya. Nah di sini tuh tugas kelompok itu kalian membuat sebuah infografis. Dimana di sini ada 7 kelompok yang sudah Roland buat ya. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang perang Katipunan, kelompok 2 membahas perang Diponegoro, kelompok 3 itu bahas perang Padri, kelompok 4 bahas perang Banjar, kelompok 5 perang Bali, kelompok 6 perang Sisingamangaraja 12, lalu kelompok 7 itu perang Aceh. Nah, jadi tugasnya kalian membuat infografis, di mana dalam infografis itu kalian harus mencantumkan sumber-sumbernya. Lalu, nah langkah-langkah pembuatan infografis ini yang pertama, sumber yang kalian gunakan dalam mencari materi itu harus dari artikel jurnal atau video atau bisa juga buku ya. Lalu atau bisa juga melalui website terpercaya seperti Story ID. Lalu yang kedua itu setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama mencari sumber dalam membuat infografis. Nah, yang ketiga kumpulkan sumber-sumber setiap kelompok menjadi satu. Nah, infografis ini emang dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Tapi untuk sekarang ini setiap kelompok berdiskusi dulu mencari sumbernya, lalu mengungkapkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam membuat infografis sesuai judul. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok, tapi ngacak aja ya. Jadi ada 7 kelompok. Di sini ada berapa murid? 50. Coba dihitung dulu. 92. 1. 39. Banyak lah Pak. Yang kembali kan ada 7 kelompok ya. Nah di sini saya akan bagi kelompok itu ada 3 sampai 4 orang ya. Jadi kelompok pertama itu terdiri dari Fakta, Rizky, Haikal dan Firdaus. Lalu kelompok yang kedua itu ada siapa namanya? Yang pakai kemeja? Cahyo. Cahyo, Yopi, sama yang lagi tidur ya, Behani. Lalu kelompok ketiga itu ada yang lagi tidur, Faiza, Gontar, Pak. Andi sama Hisham. Lalu kelompok yang empat itu ada Grace, Gus, Devia sama Fikri. Ya, tugas baru. Kelompok yang kelima ada Saya sendiri, Pak. Saumi, Sabak, Nayola. Tugas kita ada 38. Ada Yusa, Aisyah, Widya, sama sampai yang tidur pakai sa. Lalu yang ketujuh sisanya ini. Oke. Nah setiap pembagian kelompok itu harus mengungkapkan sumber-sumber yang akan dipakai dalam membuat infografis. Mungkin nggak semuanya ya. Pak, sumbernya dari jurnal. Utamakan dari jurnal atau buku. Oh, belum. Nah tadi ini kelompoknya. Pak, jurnal apa, Pak? Jurnal apa? Jurnal sintas. Dari artikel jurnal bebas. Bukunya, rekomendasi bukunya. Nah ini Pak, kalau pakai branding boleh, Pak? nggak boleh aktif. Iya, Pak. Guru yang minta ID. Boleh. Boleh. Berapa guru yang punya itu kasih ruang guru. Nah ini satu referensi ya bahas. Oh, belinya di Bapak. Enggak, Nah, pakai joki Pak, boleh Pak, pakai joki. Pakai joki boleh. Gimana kalian ini adalah bahwa perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme Eropa ini telah dimulai sejak bangsa Eropa hadir di Nusantara pada abad 19. Nah, Portugis dan Belanda melalui Komisi Dagang VOC-nya, yang awalnya hanya dari hubungan dagang dan mendirikan pos dagang dengan kepentingan ekonomi mereka, tapi justru berambisi menguasai wilayah dengan mendirikan benteng dan menerapkan monopoli perdagangan. Bahkan tak jarang mereka ini turut ikut campur dalam urusan politik kerajaan lokal. Nah, tindakan bangsa Eropa ini tentu saja mendapatkan perlawanan besar dari kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga abad ke-18. Lalu setelah VOC bangkrut dan wilayah Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda, rupanya perlawanan terhadap kolonialisme itu terus berlangsung sampai abad ke-19. Nah, pada periode ini kan perlawanan itu dipimpin oleh
bangsawan ataupun ulama karismatik. Bahkan beberapa kali di Belanda ini untuk membadalkan perlawanan Arab itu harus menguras anggaran khas negara Belanda seperti perang Diponegoro ataupun perang Aceh. Mungkin sebelum Bapak tutup, ada yang mau menyampaikan kesan pembelajaran pada hari ini? Seru Pak. Nih Mbak, Gina. Oh, Kesan pembelajaran pada hari ini. Ini letup gue. Kesannya gimana? Kesannya saya bisa mengetahui